produksi sediaan farmasi. Nah, produksi sediaan farmasi diawali dengan eksplorasi terhadap potensi sumber bahan baku. Eksplorasi itu berarti proses pencarian ya. Jadi kita mencari dulu bahan bakunya mau apa saja dan dari jenis apa saja, mau berapa banyak, ini dicari dulu bahan bakunya. Kemudian proses produksi yang dikembangkan dapat mengacu pada potensi sumber bahan baku yang belum dimanfaatkan. Jadi masih berbentuk ori ya, bahan baku belum diolah sama sekali. Perbaikan proses di sini boleh memperbaiki prosesnya seperti apa, jadi ada inovatifnya. Kemudian pengolahan yang sudah ada atau mendesain produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen atau sesuai dengan segmen pasar. Nah, mau disesuaikan dengan kebutuhan konsumen atau dengan segmen pasar. Kalau segmen pasar berarti kita lihat pasaran di misal ya, kalau pasaran di lingkungan lingkungan pasar ya, pasar berarti kita harus mengetahui orang-orang di lingkungan pasar itu biasanya penyakit apa saja yang timbul, misalkan penyakit kulit atau diare atau apa. Nah, jadi disesuaikan sama ini, terus disesuaikan juga dengan harganya mau yang mulai dari berapa, karena ini sangat mempengaruhi daya jual. Kemudian selanjutnya proses produksi. Nah, kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja. Jadi tenaga kerjanya mau berapa, karena ini sangat mempengaruhi untuk kecepatan memproduksi ya, mau berapa nanti untuk bagian apa saja. Kemudian mesin. Nah, mesinnya ini harus sebelum digunakan harus divalidasi terlebih dahulu ya. Jadi supaya dalam takaran-takaran itu selalu valid, nggak ada kesalahan. Kemudian juga harus selalu bersih dan harus dari bahan yang stainless, nggak boleh kalau dari seng itu nggak boleh yang bukan stainless. Kalau bukan stainless biasanya karena mudah untuk berkarat dan itu akan mempengaruhi ke obat-obatan. Kemudian bahan baku dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Jadi dananya juga diperhitungkan dengan memproduksi ini. Kita sediakan dana yang seberapa banyak, seberapa besar, karena ini juga akan mempengaruhi ke dunia pemasarannya juga nanti. Kemudian selanjutnya jenis-jenis proses produksi. Nah, proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi ke operasi berikutnya tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses. Nah, biasanya proses produksi ini mungkin seperti mbak-mbak jamu ya yang suka keliling, itu kan tiap hari memproduksi, setiap hari menjajakan. Jadi nggak ada penumpukan di satu titik dalam memproduksi ini. Jadi mbak-mbaknya memproduksi langsung menjajakan atau memasarkan hasil dari produksinya. Kemudian proses produksi terputus-putus. Nah, produksi ini produk diproses dalam kumpulan produk, bukan atas dasar aliran terus-menerus dalam proses produk ini. Nah, jadi ini terputus-putus, jadi bahan bakunya juga mungkin termasuk bahan baku yang agak langka ya. Jadi makanya disebut produksi terputus-putus, karena untuk mencari bahan bakunya saja agak kesulitan. Jadi mungkin mencari dulu bahan bakunya, setelah bahan baku didapatkan baru akan diproduksi terhadap produk tersebut. Kemudian selanjutnya
proses produksi campuran. Nah, produksi ini merupakan penggabungan proses produksi terus-menerus dan terputus-putus. Jadi penggabungan yang tadi di atas, misalkan kayak di perusahaan jamu ya, kayak misal Sido muncul. Nah, itu jadi ada penggabungan antara terus-menerus dan terputus-putus. Nah, selanjutnya metode produksi sediaan farmasi. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan dalam proses produksi guna mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, metode produksi dalam bidang farmasi atau cara langkah yang harus dilakukan dalam membuat suatu produk. Langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur yang telah diterapkan oleh perusahaan tersebut. Jadi harus berurutan, kalau ada kesalahan saja mungkin akan mempengaruhi terhadap obat tersebut. Jadi harus sesuai dengan langkah-langkahnya, mau dijemur dulu atau diapa dulu atau direbus dulu. Nah, itu harus disesuaikan dengan langkah-langkah yang diterapkan oleh suatu perusahaan tersebut atau tertentu. Kemudian pengelompokan alat dan bahan. Nah, alat-alat yang digunakan dalam membuat suatu produk farmasi harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, terbuat dari bahan yang aman atau tidak berbahaya. Nah, dan tidak berinteraksi dengan bahan-bahan yang lain. Jadi sebelumnya sudah steril, sudah bersih, belum dipakai apa-apa dan tidak berinteraksi dengan bahan-bahan yang lain. Sebelum digunakan, alat tersebut harus dikalibrasi dan divalidasi terlebih dahulu dan dipastikan alat tersebut berfungsi secara optimal. Jadi harus divalidasi supaya takaran-takaran timbang-timbangannya itu juga pas. Karena kalau tidak valid nanti itu akan mempengaruhi ke obat tersebut, mungkin nggak bereaksi atau nggak berdampak positif, bahkan mungkin memberikan efek yang kurang bagus kalau nggak valid ya. Jadi harus dikalibrasi dan divalidasi. Kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk farmasi terdiri dari bahan utama dan bahan pendukung atau bahan tambahan. Bahan utama, bahan yang memiliki khasiat atau manfaat dalam suatu produk yang dibuat. Nah, bahan utamanya mungkin seperti kayak tadi yang diproduksi terus-menerus, kayak semacam kunyit, temulawak dan lain sebagainya. Kemudian sedangkan bahan pendukung atau bahan tambahan adalah bahan yang berfungsi menunjang khasiat atau manfaat bahan utama. Ini mah yang menunjang bahan utama ini ya. Mungkin cukup sekian video dari Ibu, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.